Halo, selamat malam semuanya. Halo Hai, semua, hai. selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Kembali lagi dengan Oh, kita berdua. belum apa-apa udah ada yang resen. Hai. Resen juga deh. Hai. Hai, hai, hai. Nah, gimana nih kabarnya semuanya hari ini? Udah Kita kena biasa. macetnya di jalan karena Udah kantor macet sudah banget nih mulai ya. heboh. Atau Mm-mm. gimana nih? Wait. Sebentar. Nih kameranya harus dibenerin dulu. Maklum, technical ya Cek kan? dulu. Sebentar ya. Sebentar. Alright. Loh, matiin yang sana. Cepetan. Terlalu terang. Ya. Tadi aku ngelihat ada yang dari Gorontalo ya. Wow. Upsi, maafkan. Aduh, ini kayaknya. Bentar. Oke. Sekarang coba yang dari luar Jakarta. Karena udah jelas. Oh, tadi ada tuh yang dari Gorontalo. Oh, Tuh, okay. Yang pertama kali ya, itu Gorontalo. Terus yang mana lagi Malam nih? Bandung hadir. Banyak ya. Hai. Terus habis Chatnya itu. rame. Seru nih. Oke. Oh, belum apa-apa ada yang bilang luar Halo. biasa. Ini apa? Hai. Oke, hai. Nyapa dong nama-namanya semuanya. Ya. Yang diundang juga disapa biar kita juga tahu kabarnya baik. Aku tuh seneng loh kalau yang kayak gini ngeliatnya kayak Iya kan loh, kalau misalnya keren. mau shopping itu Ini cepet pergerakannya. nge-scrollnya aja Iya. nggak habis-habis nih. Oke. Halo Terus kalau Cinoni, ya Cinoni welcome. semoga ini cahayanya nggak nanti kedip-kedip. Ini kalau terlalu terang suka, makanya tadi aku harus matiin. Soalnya kalau terlalu terang suka itu tuh biar pet. Jadi Masa kalian depannya nanti terlalu kalau cerah melihat gitu ya. tiba-tiba kalau nanti kayak disco, mohon maaf, saya bukan anak dugem tapi listrik di rumah, maklum ya. Jadi harap maklum. Oke, terus sekarang misalnya nih kita tanya yang dari luar negeri ada nggak? Soalnya kadang-kadang kita suka ada loh dari Iya tuh, biasanya ada tuh. Jayapura. Halo, hai. Padang, Magelang. Wih, gue baru sampai Magelang nih. Nah, ada di Serpong nih pas. Oh, ini ada yang jawab. Jerman hadir. Halo. Wih, Jerman. Halo. Ini jauh di sana partner kita ini berbau internasional. Kan, kita go-nya go internasional bukan go nasional. Yoi. Ada yang dari Kupang, dari Kendari, Makassar. Halo. Wih, AFC Lipopuri lantai 19 hadir. Ya. Ini gimana? Lengkap banget ya datanya. Iya. Seru. Ini sangat menyebutkan dia siapa. Dia sangat menyebutkan dia siapa. Sangat. Oke. Banjarmasin, Binjai. Suara-suaranya yang menjauh di sana boleh. Yang ada di Jawa Tengah, mana suaranya? Udah kayak dangdut ya? Udah kayak forum dangdutan. Coba, terus aku mau menyapa Tangerang. Oke. Aku menyapa-nyapa nih, ada namanya cute nih. Baby Selviana, halo. Bandung. Ada Lydia Charin, halo. Wih, Sidoarjo. Oke, coba kita soal-soal menanyakan. Ada yang tahu nggak aslinya kita berdua dari mana? Ada yang mau kirim salam ke radio. Ternyata ini sebetulnya acara bincang-bincang radio. Iya. Ini bincang-bincang salam di udara gitu ya. Kalian diundangnya dibilangin ya acara apa? Hati loh, jangan-jangan salah acara loh ini. Oh, ada yang mau nih kirim salam, boleh. Tunggu, ini mau kemana nih? Kita mungkin channelnya bisa nyampe loh ke sana. AMKM apa sih? AMKM? Anda minta kami mengirim. Apa? AMKM ini apaan ya? Beda angkatan kayaknya. Gua mengawur. Kami memberi. Oke, beda angkatan. Gitu. Wih, Wakatobi. Asik banget nih. Ini kayak mau diving aja nih ke Hangzhou. Oke, muter, sana muter-muter. Wih. Ya kan, muter-muter. Ya. Jakarta udah Hangzhou. Oke. Let me know, ada yang masih mau ditunggu undangannya. Oke, muter lagi yang di request. Boleh. Ini jadi kita mau acara viral bisnis atau acara memutar lagu sesuai request. Oh, benar-benar. Kan sekalian tadi siapa tahu yang aku bilang kan, kalau lampunya biar pet kan sekalian nih. Kita berharap lampunya tahan nih sampai akhir nih. Nah, gue suka nih yang ini Bandung on the way Busido. Wis, mantap. Buat yang belum tahu Busido apa, mungkin kita akan video something. Istrinya Pak Sido.
Ya ampun. Ini bercandaan bapak-bapak. Iya, hashtag bapak-bapak. Maaf ya teman-teman. Kalian udah tahu bahwa Gun ternyata memang ya itu. Oke, tadi kan pertanyaannya ada yang bisa nebak nggak kita dari mana? Ada yang benar nggak tuh? Ada yang bisa nyebut benar nggak? Ataukah dari salah satu kota yang udah disebut? Atau bahkan belum disebut sama sekali? Siapa tahu kita kasih sesuatu di akhir, kan belum tahu. Siapa tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang udah nyebut belum? Ini yang nyebut. Ada yang udah tahu. Wah, nggak asik. Daniel mah. Sidoarjo, ada yang bilang kita dari Sidoarjo. Apakah benar akan kita reveal kah? Atau nanti saja kita reveal bersama? Oke guys, kayaknya udah jam segini. Kita bisa langsung open nih ya. Sebetulnya hari ini kita mau ngapain sih? Apakah muter lagu atau apa? Steph. Nah, mute. Oh, jangan lupa, jangan ada masalah teknis saudara-saudara, ini AFC nasional. Jangan ada masalah pas teknis. Nih, ya, 200. Pas. Oke, stop. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang ditunggu lagi, aku start ya. Kita mulai sesuatu yang menarik buat hari ini. People can't do something themselves. They want to tell you can't do it. You want something, go get it. Period. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Sometimes it's the very people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Everything is possible, even the impossible. Nah, sekian pemutaran temannya. Ya, sekian sudah teman-teman diputar filmnya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai sini ya kita. Sampai jumpa minggu depan. Kok lebih lebih lama nunggunya. Jadi mereka kayak, ya pantesan dibilang beda gitu doang. Iya, beda karena kita nggak ngapa-ngapain. Jadi sebetulnya kita tuh tertipu guys, kita diundang apa sih sama mereka berdua ini gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini. Apakah kira-kira ada yang nangkep nggak maksudnya film tadi kenapa? Terus udah ada mulai nyambung nggak? Kayaknya ya, kalau dari kata-kata film tadi ini ada something nih yang mau arah-arahnya kemana nih gitu. Ada yang kira-kira udah mengira-ngira belum? Atau sekarang kalian lebih menebak-nebak, aku tahu tuh tadi kayak film apa tuh. Sekarang lagi kayak menebak dikira itu yang mau ditanyain habis ini. Film ini dari ini gitu. Nah, jadi kenapa kita puterin dulu awalnya itu? Karena ada sambungannya dengan yang kita mau ceritain tentang kita semua yang ada di sini. Ini bukan soal aku dan Gunawan, tapi ini soal kita semua yang ada di sini. Hari ini tuh soal sharingan tentang kita semua. Nah, jadi gini, ini kelihatan nih. Oke, page-nya ada dreams nih. Terus tadi kata-katanya ada possibility, terus gitu ada kemungkinan, terus kayak bisa nih, katanya bisa gitu. Ini mau ngomong apa ya kira-kira? Nah, gini, aku tahu nih, situasi itu kan udah hampir 2 tahun tidak menentu gitu kan. Situasi itu benar-benar kayak up and down. Hal-hal yang kita kira itu kita punya dengan pasti, hal-hal yang kita kira itu secure buat kita, ternyata tidak kan. Baik dari sisi kesehatan, dari segi apapun, finansial juga. Dan kita nggak tahu kan ke depannya kayak apa. Good news-nya tapi, kalau kita nih masih punya dream, kita masih punya sesuatu yang mau diraih, hidup itu menarik. Sesuatu tuh akan jadi lebih enak nih dijalaninya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita sharingan dulu. Nggak seru kalau cuma dengar suara kita. Kita maunya ngobrol.
Oke, aku tadi melihat ada namanya menarik nih. Ngingetin sama nama model soalnya, model terkenal. Nah, aku coba mau ngobrol sama Naomi. Coba Naomi. Oh ya, raise hand Naomi. Boleh tuh bisa di-unmute dulu nih Naomi. Benar nih manggilnya Naomi ya. Naomi atau Naomi? Secara Indonesia atau secara bule? Halo. Halo. Panggilnya Bener Naomi. kok, Bacanya Kak. benar ya? Bener, Oke. Naomi. Naomi. Oke, Indonesia berarti. Ngobrol dong. Nih, kamu lihat ya, ada di page ini ya. Ini kan tentang dream nih, macam-macam nih dreamnya. Misalnya kamu nih, disuruh milih satu. Dream apa sih yang masih kamu mau raih nih di hidup ini? Kamu mau raih apa nih dreamnya? Kamu pilih yang mana? Aku pilih financial freedom. Kenapa? Karena untuk biaya kehidupan anak aku sih. Soalnya kalau jujur aja nih, gak apa-apa ya kayak soal cerita boleh gitu, dong. sekalian curhat. Memang mau denger nih ceritanya, gimana? Iya, soalnya aku jujur bukan tumbuh di lingkungan yang memang udah kaya gitu. Aku bahkan bisa dibilang dulu tuh ya pernah susah gitu. Dan sekarang aku punya suami dan anak, at least lebih membaik lah gitu. Tapi ada satu pemikiran di otak aku yang mikir, kalau misalnya suatu saat suami aku mungkin amit-amit aja udah nggak ada gitu, aku sama anak aku hidupnya gimana gitu, sedangkan aku nggak ada pekerjaan gitu. Tapi ya aku emang nggak ada pekerjaan karena memang di masa COVID ini juga susah kan, belum lagi anak aku juga masih balita, dan aku kalau mau keluar-keluar pun ya agak susah, aku perlu rawat dia, itu sih Kak kalau dari aku. Oke, sebetulnya ini aku seneng nih kalau ada yang benar-benar bisa ngobrol dari cerita kayak gini. Jadi kita benar-benar kebayang, oke, ini ada suatu kondisi nih. Terus suaramu cocok jadi penyiar radio sebetulnya. Suaramu enak banget tuh. Kayaknya tadi yang di awal-awal tuh yang ngomongin Makasih. Bisa loh kalau kamu memikirkan part-timer sebagai penyiar radio, oke nih kayaknya. Bagus banget suaranya. I think it's very nice. Very nice kamu share dengan kita itu. Dan mungkin nih kalau misalnya stay tune nih, aku harap nih kamu stay tune ya. Tidak nanti tiba-tiba terganggu anak nangis atau gimana. Kayaknya kamu akan dapat jawaban dari sini. I think yang kita akan share could be your answer. Nah, stay tune ya. Oke, thank you banget Naomi. Aku mau ngobrol lagi nih, satu orang lagi nih. Aku mau dengar juga suaranya. Aku mau ngobrol sama Sasa. Sasa boleh raise hand biar bisa di-unmute. Halo Sasa. Hai. Halo Sasa, bisa ngobrol? Halo. Halo, bisa ngobrol? Halo, kedengeran suaraku, Sa? Halo. Udah keluar nih. Udah keluar suaranya, Sa? Kamu udah dengar suaraku? Suaramu udah kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, sip. Dengar kok. Aku lagi jalan, sorry. Oh, sibuk nih. Jangan wanita karir dia. Aku tebak. Bener nggak? Kamu wanita pekerja, kan? Karena lagi di jalan. Udah, itu aku tahu kayak apa tadi juga di jalan aku lari ke sini untuk ngejar jam 7. So I know how hard it is di jalanan. Sa, ngobrol dong. Nih, bisa lihat kan ya? Walaupun di jalan, bisa lihat dong layarnya. Bisa. Oke. Kalau dari yang ada kita share nih di sini, untuk dream yang kamu masih mau raih apa nih? Yang satu, semua, terserah. Kalau di sini, I think lebih ke self-improvement, terus extra income, dan karena aku lagi macet-macetan, jadi time freedom sih ya. Kayaknya sounds so good right now. Ya. I can feel how you feel right now. Secara tadi lari menuju ke sini daripada aku nanti bisnis preview di jalan gelap-gelapan kan. Jadi aku mengerti perasaanmu. Yes. Nah, jadi pilihan-pilihanmu tuh menarik sih. So I think kamu juga akan bisa benefit dari something yang malam ini kita sharing ini. Nanti stay tune ya, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol lagi. Thank you, Sasa. Thank you. Guys, kalau misalnya nih kita dengerin sama-sama nih tadi, jawabannya kan dua orang yang berbeda aja, jawabannya beda. Gitu. Situasinya, kondisinya juga beda kan. Nah, I bet kalau misalnya aku tanya nih sama ratusan orang yang hari ini ada di sini nih, bareng-bareng nih kita mau sharingan, semuanya bisa jawabannya sama, tapi mostly pasti akan beda-beda. Karena kondisi kita semua di sini kan beda, latar belakang kita beda, kebutuhan kita beda, yang kita mau raih ke depannya juga beda. Tapi, gimana kalau misalnya ada satu nih jalan keluarnya, ada satu kendaraannya yang bisa bantu kita semua, walaupun berbeda-beda, tapi kendaraannya sama nih, bisa dibantu. Nah ini loh yang kita mau sharingin.
Karena kendaraannya itu bentuknya adalah peluang bisnis, a business opportunity. Tapi nggak sembarangan. Karena nih, paling penting nih, harus anti pandemi. Setuju nggak sih guys? Boleh loh sharing-sharing di kolom chat. Pandemi ini kan kayak, ya ampun, ini apa sih, monster dari mana sih? Kok bisa bikin kayak gini, punya bisnis hilang, punya pekerjaan hilang. Ini kan sesuatu yang belum pernah terjadi gitu kan, biasanya kita cuma lihat di film. Jadi kalau kita mau punya kesempatan lain yang bisa bantu, harus anti pandemi dong. Nah, terus sama ini nih, waktu kerja fleksibel. Kan tadi aku udah bilang, masing-masing kita beda-beda loh keperluannya, dan waktu yang kita bisa spend tiap hari juga beda. Terus kalau aku ngomong bisnis, nggak usah khawatir. Karena modalnya relatif kecil. Ini penting, hari gini duit kan ya, harusnya kan kita benar-benar sangat-sangat wise gimana nih spend-nya gitu. Dan resiko nggak boleh dong tinggi-tinggi. Kalau perlu zero risk, ya nggak? Nah, ini yang aku mau sharingin. Jadi ini apa sih? Ini, kita sharing dulu dari berdasarkan ini sama siapa gitu. Kita mau berbisnisnya sama siapa. Nah, jadi kita itu under Wealthy Happy You, singkatannya WHY. Ya, enak ya, catchy kan? Why not? Ya makanya, why not? Gitu. Nah, why ini apa sih? Kita adalah positive community. Dan kita juga punya basic sebagai business unit. Karena memang tujuannya kita itu mau bantu dari sisi kesejahteraan semuanya, termasuk dari sisi income. Nah, di sini waktunya kenalan. Dari tadi mungkin mikir, siapa sih Why Stephanie ini? Dia mau ngomong apa? Dari tadi udah nanya-nanya lagi, nggak kenalan lagi gitu kan. Namaku Stephanie, biasa dipanggil Tevi. Sehari-hari aku bekerja sebagai Group Marketing Communication Manager untuk Bulgari dan Bang & Olufsen. Aku under MRA Group. Nah, mungkin kalau orang dengar dan tahu brandnya, loh itu kan brand global gitu, brand luxury. Habis itu perusahaannya MRA Group juga perusahaan gede. Tapi tahu nggak sih, itu kena dampak pandemi juga lumayan kerasa gitu. Karena semakin tinggi posisi, dipotong gaji semakin banyak. Sampai sekarang aku belum balik normal loh. Masih segitu kerasanya. Dan ini nih, yang bikin aku jadi lebih was-was gitu. Karena pandemi ini mengingatkan bahwa, loh, sesuatu yang tadi aku pikir, itu pun sebetulnya, tanpa pandemi pun, kalau kita cuma jadi pegawai itu nggak secure. Karena kan kita akan melewati masa yang namanya pensiun. Pas pandemi itu makin bikin aku was-was. Karena nggak cukup gitu. Dengan setelah pensiun, kan kita ada jangka waktu lagi yang kita nggak tahu nih berapa lama nih masih hidupnya gitu kan. Nah, sedangkan kita nggak makin muda. Makin tua, kebutuhan akan makin banyak karena kita nggak makin sehat. Nah, terus kalau beneran ngitung nih, inflasi zaman sekarang, itu serem loh guys. Nggak cukup, apalagi kalau punya tanggungan ya, tanggungan keluarga. Nah itu bikin aku bener-bener kayak momen dimana, wah ini nggak bisa nih, nggak selamat nih. Hidup nggak tahu umur berapa nanti nggak selamat nih, tapi kalau kayak gini gitu, nggak make sense. Makanya aku mikir, aku perlu punya keran income yang lain. Aku perlu punya source income yang lain gitu. Tapi ini harus make sense untuk aku lakukan. Karena aku juga punya kerjaan utama gitu kan. Dan ini harus bisa bantu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau share dan kenapa akhirnya aku merasa aku mau sharing ini gitu. Karena ini jawabannya. Yang aku harap bisa jadi jawaban kita semua juga. Nah, ini partner kita di Y itu udah ada di berbagai negara. Jadi makin penasaran nggak sih kok bisa ya dilakuin di berbagai negara? Padahal kan base-nya kita kelihatan nih kita lagi di Indonesia gitu. Kecuali tadi ada satu yang Jerman. Tapi kita semua percayalah kita semua berada di bumi Indonesia kok yang lainnya. Nah, ini gimana gitu kan? Nah, stay tune. Sama kalau kayak film. Film kan ada runtutannya nih, awal menuju akhir. Mau tahu kan endingnya kayak apa? Nggak seru kan kalau ditinggal tengah-tengah? Makanya bersamalah denganku seterusnya. Nah, kita itu karena ngomong bisnis, kita harus mention dong, partnernya sama siapa? Kita itu berpartner dengan AFC, atau Asayama Family Club. AFC ini adalah perusahaan farmasi non-chemical yang tertua dan terbesar di Jepang. Umurnya udah 52 tahun. Jadi udah jelas ya, AFC ini bukan perusahaan MLM, bukan perusahaan maklon, apalagi perusahaan abal-abal. Jadi ini bener banget gitu. Karena aku sendiri juga bukan orang MLM. Jadi pasti aku harus tahu dulu kan apa ini gimana-gimananya gitu. Nah, ini berarti udah jelas di situ. Terus, mau tahu lebih lanjut. Aduh, nggak bisa aku cuma ditunjukin gambar gedung kayak gitu. Aku harus meneliti, aku harus menganalisis. Boleh nih ya dilihat. Ada websitenya di AFC HD AMS Life Science. Boleh dikutak-kutik, dicari tahu lebih detail lagi. Nah, AFC ini dia udah tersebar secara global di negara-negara yang bisa dilihat di sini. Lucu kan benderanya kayak zaman dulu kita geografi. Dia dijual secara retail di drugstore terkenal kayak contohnya nih Watson di Singapura dan juga di flagship store-nya kayak di Jepang. Nah, tapi dia dibawa masuk ke Indonesia agak beda. Dia dipasarkan secara network marketing atau direct selling.
Terus, nah kan tadi katanya bukan MLM. Nah ini nih, beneran kan? Balik lagi nih MLM. Tenang guys, tenang. Beda, beneran beda. Jangan dikira kayak yang sama yang di luaran sana. Karena again, aku bukan orang MLM, jadi pasti ada something dong. Yang kenapa ini kita akhirnya berbisnis di sini. Ini tuh lebih kayak bisnis 4.0. We use the system, kita write the system, untuk gimana kita bisa jalankan ini bisnisnya gitu. Tanpa embel-embel yang aneh-aneh seperti kalian kira di luar sana. Nanti we will get to this. Malah menurut aku, tujuan basic fondasinya, kenapa nih dia dibawa secara networking, itu baik banget. Dan buat aku, berbisnis dengan niat yang baik, fondasi yang baik, itu sesuatu yang enak gitu jalannya. Apalagi ini untuk masa depan gitu kan. Jadi gini, misal nih, foundernya nih bawa masuk secara retail kayak gini, berarti yang bisa beli kan cuma orang-orang bisa ke store ini. Tapi waktu kita jalankan secara network marketing, ini lebih bisa meraih ke banyak orang gitu, lebih bisa bantu. Dan tadi aku udah bilang ini ada hubungan dengan kesehatan kan. Jadi orang-orang akan semakin terbantu kesehatannya dan jadi bisa dapat income atau profit dari base nanti ada yang bisnisnya ini berdasarkan produk yang memang dikonsumsi dan ini bisa meraih kesekian banyak orang tanpa ada batasan-batasan gitu. Ini tuh yang bener-bener niat yang baik kayak gini, ini buat aku, itu sesuatu yang, wah kalau bisnisnya niatnya awal gini, berarti kan jalannya juga harusnya baik gitu kan. Nah ini kenapa beda. Terus lanjut dulu ceritanya. Untuk memastikan juga nih, ini bukan money game, ini juga bukan skema Ponzi, bukan aneh-aneh atau dikira nanti tahu-tahu terakhirnya dia ngomong robot nih, apa enggak. Nih, makanya kita kasih sertifikat AP2LI. Ini untuk menunjukkan bahwa semua perhitungan profit kita dan semua latar belakang perusahaannya bisa istilahnya bisa dijaga gitu, nggak aneh-aneh, nggak tipu-tipu. Nah, ini makanya kita kasih sertifikatnya di sini. Terus, sekarang dari tadi ngomong bisnis. Oke, show me the money. Kayak apa nih? Gimana perhitungannya? Gimana cara dapat cuannya? Oke, langsung kita dengar kalau gitu dari partnerku yang emang pebisnis. Halo semuanya, kenalin ya, namaku Gunawan. Jadi kayak tadi diceritain ya, latar belakangku memang pebisnis gitu. Aku nggak pernah punya pengalaman untuk berbisnis kayak di network marketing atau kayak yang tadi dibilang bahwa ini paling sama aja nih kayak MLM yang lain gitu. Tapi enggak gitu. Nah, kenapa enggaknya nanti aku akan ceritain gitu. Nah, ternyata tapi dalam bisnisku ini yang konvensional itu untuk menjalankan bisnis, aku menjalankan bisnis dengan yang di secara offline itu secara tidak sadar ternyata itu sudah mirip seperti kayak bisnis yang di network marketing. Karena kenapa? Karena konsepnya itu adalah untuk mengembangkan jaringan, tapi di aku itu jaringan secara store gitu ya. Next, tolong Teh. Oh, ini ternyata tidak bisa remote control. Aku tidak bisa wow. Oke. Guys, biasanya kita lancar, nggak perlu next gini. Oke, sebentar. Angga, tolong dinyalakan akses remote controlnya, karena kita itu kalau tandeman, kita masing-masing harus bisa jalanin. Mohon maaf guys, ini beda dengan kita biasanya, karena biasanya kita yang ngatur sendiri. Ini ada yang ngaturin guys, ada si Angga, jadi kita di blok yang mana-mana nggak bisa. Mungkin bisa tolong coba. nih. Harusnya biasanya itu harus restart Zoom-nya karena kan itu web-based. Nah, nggak apa-apa, ini saya coba cari bentar ya. Nggak apa-apa. Kalau begitu, aku akan mengira-ngira ya, guys. Iya, aku akan kasih cue ya. Next, ya. Ya, aku akan kasih cue, Teh. Nah, nyambung apa nih aku sama Gun? Nah, ini telepati ya, Tes. Oke, guys, kita lihat ya. Alright. Oke. Yes, sebentar. Gitu. Aku jadi juru ini. Nah, iya, ini udah kayak Jedi gitu kan, Jedi. Oke, tadi aku mau lanjutin ya. Jadi ceritanya itu ternyata aku ngejalanin secara offline itu, Bun, itu mirip gitu. Karena kenapa? Kita itu menjalankan kayak aku juga mengembangkan jaringan kan, tapi jaringanku itu adalah jaringan toko yang dimana itu berada semua itu di dalam mall gitu kan. Nah, bedanya itu hanya capitalnya aja yang dibutuhkan itu lumayan besar. Nah, selama ini sebelum adanya pandemi itu tidak pernah ada cerita bahwa mall itu bisa tutup. Jarang sekali lah gitu. Nah, ternyata kena pandemi kayak gini, ini bisa barengan jaringan nasional semua mall itu tutup serentak berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai lebih dari 1 tahun. Nah, itu
sangat mengganggu ya, karena kenapa? Tiba-tiba yang gimana setiap hari biasanya rutin selalu ada omset, langsung seketika nol. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya kepikiran dong, kayaknya harus mulai nih cari-cari untuk keran income tambahan lain gitu. Nah, aku mulai explore bisnis franchise. Franchise kayak apa? Aku berpikir itu awalnya itu F&B. Karena kenapa? Kayaknya F&B itu di kondisi apapun itu orang akan tetap mau deh gitu kan, kayak kopi-kopian lah, mungkin sekarang yang lagi ngetren itu kayak Greek Donut lah, yang seperti itu gitu kan. Tapi ternyata ketika aku tanyain untuk yang franchise fee-nya aja, itu franchise fee-nya itu bahkan untuk kopi-kopian aja itu 100 juta nggak dapat apa-apa, hanya dapat support doang, dapat untuk bisa pakai mereknya gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak yang Greek Donut juga kurang lebih sama lah, kalau kita ditambah dengan investasi tempatnya, kurang lebih itu estimasi modalnya itu 300-an juta. Nah, sedangkan yang di AFC ini, itu konsep franchise plan-nya itu kurang lebih mirip seperti kayak kalau kita, sekarang kan lagi ngetren Subway ya, mungkin kalau teman-teman di Jakarta itu tahu Subway gitu, Subway pun itu sistem franchise-nya itu dia kurang lebih ada 3, yang dimana kayak stand mobile, stand gitu, kios kecil sama resto yang gede gitu ya. Nah, di sini pun juga sama, ceritanya itu ada 3, hanya namanya aja yang berbeda, Ruby, Safir, dan Diamond. Apa itu artinya? Kalau Ruby itu modalnya cuma 3 jutaan, Safir itu 10 jutaan, kalau Diamond itu 20 jutaan. Nah, aku mau cerita yang tadi untuk pilihan opsi-opsinya. Kita opsi-opsi yang untuk F&B ini aja, kayak gini ya, janji jiwa gitu kan, itu aja 150 sampai 200 juta, itu sudah belum termasuk dengan sewa tempat dan lain-lain tuh, gitu. Apalagi kalau yang brand-brand lain yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, jadi di mana lagi kita bisa dapat franchise, bahkan kita itu bilang franchise fee-nya itu gratis. Karena kenapa? Kita dapat produk senilai yang sama. Jadi modalnya itu hanya starting dari 3 juta aja. Terus tadi kan diceritain, wah kalau kayak MLM lain, aku juga nggak pernah tertarik gitu kan. Karena kenapa? Ada tutup poin lah, ada target, cukup hanya di kantor aja yang perlu ada target gitu kan. Untuk yang side hustle nggak perlu ada target. Nah, di sini itu nggak ada sama sekali, kita bisa jalan sesuai dengan pace kita masing-masing. Nah, modal 3 juta bisa income potensinya itu bisa sampai 45 juta, itu di mana lagi gitu. Di sini jadi ROI-nya itu gede banget. Terus karena nggak perlu sewa tempat, nggak perlu pakai karyawan, kita nggak ada fixed overhead yang perlu kita tutup tuh setiap bulannya. Nah, kabar baiknya nih, baru aja ini ada promo. Promonya apa nih? Yang tadi modalnya, kan diceritain tuh 3 juta aja udah murah. Ini dikasih hadiah guys, hadiah Christmas comes early gitu kan. Sekarang cuman separuh aja, 1.650.000. Ini udah bisa jalankan bisnisnya. Di mana lagi kita itu konsepnya kayak beli kopi segelas, kita bisa jualan, kita bisa punya license untuk bisnisin kopinya itu, ngembangin franchise-nya, kita ngerekrut yang baru, itu nggak ada gitu. Jadi di sini ini promonya ini lagi good deal banget, dan ada bisa dicicil lagi di Tokopedia gitu kan, itu jadi cuman 5.000 sehari gitu, 5.000 masuk ke parkiran mall aja sekali juga udah habis sejam ya. Nah, di sini keuntungan lainnya itu apa sih? Tadi kan udah cerita ya, nggak ada franchise fee, nggak ada target tutup point berlaku selamanya, terus nggak ada riset. Nah, itu tuh. Jadi ceritanya ya, ini kayak bisnis konvensional. Kalau kita udah ngambil franchise untuk kafe, terus habis gitu, tidak mungkin kafe ini misalnya penjualannya lagi nggak bagus nih di bulan ini, bulan depan diganti jadi gerobak, itu nggak mungkin banget. Nah, begitu juga di sini. Begitu kita sudah mencapai satu level Safir atau Diamond, kita nggak mungkin di downgrade, terlepas dari performance kita. Jadi, satu-satunya arah itu hanya bisa naik. Kita hanya bisa naik, nggak bisa turun. Nah, kebetulan aku sendiri pakai produknya dan aku merasa cocok gitu kan. Jadi, semakin aku pakai, semakin aku dapatnya itu lebih murah. Bahkan di satu titik, aku itu bisa dapat konsumsi secara gratis. Gimana ceritanya, nanti aku akan ceritain. Dan sistem ini, bisnis ini sesimpel, kita itu hanya mereferensikan sesuatu yang baik, yang dimana kita itu secara tidak sadar, mungkin setiap hari itu kita sudah lakukan nih. Karena kenapa?
seringkali kita menemukan satu tempat yang makan deh yang enak, nasi goreng yang enak gitu. Kita dengan sukarela kita cerita, pernah nggak cobain, di situ ada nasi goreng nih, ini enak banget, cobain deh. Nah, ketika teman kita mencoba itu, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di sini, kita menceritakan, sharing sesuatu yang bagus, yang bermanfaat, kita dihargain. Bentuk penghargaannya seperti apa? Bonus. Bonusnya ada apa aja? Harian, bulanan, dan tahunan. Ada 3 ya. Yang harian sendiri itu nanti ada 3. Aku akan ceritain tuh, sponsor, pass up, pairing. Nah, aku mau cerita sedikit yang di tahunannya dulu. Ada bonus rank, ada bonus trip. Sekarang, ini lagi ada promo lagi. Nah, ini tadi udah promo ya, udah lumayan kan. Wah, ini ada promo lagi yang nggak kalah hebohnya. Kalau ngambil paket franchise yang ultimate, yang diamond 20 jutaan itu, bisa berkesempatan memenangkan undian untuk dapat umroh gratis atau ke Spanyol gratis untuk 2 orang. Gitu. Lumayan banget. Kapan lagi bisa dapat umroh untuk 2 orang hanya modal 20 juta aja. Gitu. Nah, aku masuk yang sponsornya ya, yang tadi harian tuh, kan ada 3 ya. Yang pertama dulu nih, sponsor. Konsepnya kayak gimana? Jangan takut, ini kita bukan kayak harus jual-jualan, kayak sales, kayak gimana, nawarin gimana. Enggak sama sekali. Juga bukan harus kayak narik-narik orang, ayo dong, join dong, gimana-gimana. Enggak sama sekali. Kita kita hanya cerita aja. Kalau kamu melihat ini adalah sesuatu yang bagus, yang bisa membantu kamu meraih impian-impian yang kamu mau, membantu kesehatan kamu, membantu keuangan kamu, ya aku akan mau membantu kamu. Nah, simply hanya seperti itu. Dapatnya berapa? Kalau yang terkecil, yang tadi Ruby, itu dapatnya 300.000 per paket. Kalau Diamond, dapatnya 550.000 per paket. Nah, berikutnya nih, ini aku akan ceritain dalam skenario ya, kita langsung skenario cerita aja gitu. Di kanan atas itu ada contekannya ya, aku kasih untuk Ruby, Sapphire, dan Diamond. Nah, tapi di sini, ini teman-teman jangan bingung dulu, karena kenapa? Ini semua itu sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Nah, sistem itu hari ini, apapun yang terjadi pergerakannya sampai jam 12 malam, itu akan terekam oleh sistem dan dihitung otomatis nanti totalannya keluar tuh setengah jam doang tuh, sistem butuh waktu untuk totalan jam 12:30 biasanya akan keluar SMS informasinya bonusnya kita hari ini berapa. Nah, aku mau ceritain asal usul bonusnya dari mana gitu. Oke, ini aku pinjam nama ya. Tadi yang diajak ngomong Naomi ya. Naomi, aku pinjam nama Naomi tadi. Nah, let's say Naomi ngelihat ini, oh ya ini kayaknya bisa membantu aku nih untuk mencapai impian tadi, mau financial freedom, mau time freedom gitu kan. Nah terus cerita ke temennya si A gitu kan, A ini loh ada peluang bagus nih, kapan lagi sih franchise bisa dengan 20 juta aja bisa dapat gitu kan. Kalau 20 juta biasanya cuma dapat tahu kriuk, itu juga cuma gerobakan gitu kan. Nah ketika si A ini join, ternyata dapat apa si Naomi? Yang pertama sponsor ya, karena sponsor ini bonus aktif nih, kayak bonus referral aja lah gitu. 6 paket karena si A itu join Diamond, jadi A 6 paket kali 550.000. Nah di hari kedua ceritalah Naomi ke B temennya gitu kan. Nah ini cuman karena dia belum gajian gitu kan, aduh ini lagi cekak nih tanggal tua nih gitu kan, ntar deh gitu, cuman gue sih tertarik banget. Nah sekarang gue join yang Ruby dulu deh, kan lu bilang bisa upgrade kapan aja kan? Iya benar gitu kan. Oke, langsung Ruby dia join gitu, 1 paket dapat 550.000. Nggak cuman itu, ada yang bonus tipe kedua nih, yaitu bonus pairing. Nah, bonus pairing ini sifatnya seperti apa? Kan tadi pada waktu A masuk di sebelah kiri, itu dia membawa 6 paket. Nah, pada saat hari kedua si B masuk di sebelah kanannya Naomi, itu membawa 1 paket. Nah, yang bisa berpasangan ini hanya 1. Jadi yang 5 sisanya masih jomblo menunggu jodoh gitu kan. Nah, ketika dia 1 ini sudah berhasil berpasangan, cairlah itu bonus pairing, 1 pairing kali 300.000. Nah, di hari ketiga kebetulan si Naomi lagi nggak bisa nih ngerjain gitu kan. Terus tapi si B lagi semangat-semangatnya. Ceritalah dia ke temennya si C gitu kan. Nah, C kebetulan dia memang sedang mencari nih, dia udah banding-bandingin
oh ya kayaknya worth it lah, ini 20 juta dapat franchise, dapat produk, itu bisa jalanin kapan aja. Oke, join, masuk gitu kan. Nah, dapat apa yang tadi? Pairing ya. Nah, pairingnya itu ada berapa tadi? Yang sisa di kiri kan 5. Ketika si C masuk membawa 6 paket nih. Jadi yang bisa berpasangan itu 5, sisa jomblo 1, tapi sekarang di kanan jomblo satunya. Nah, 5 paket kali 300.000 itu cair ya. Nah, terus habis gitu itu yang menjadi passive income-nya. Karena kenapa? Di hari ketiga itu si Naomi ini lagi nggak bisa ngerjain nih bisnisnya gitu kan. Yang bergerak itu sebetulnya adalah si B gitu. Jadi itu yang menjadi passive income-nya. Oke, next. Terus ada lagi nih bonus tipe ketiga. Apa itu yang bonus pass up? Konsepnya ini kayak gimana sih bonus pass up itu? Simply perusahaan itu sudah ada alokasi bahwa setiap satu paket yang terjual, marginnya untuk yang diberikan ke partner-partnernya ini, ke franchisee itu adalah 550.000, itu kudu habis. Nah, ketika ceritanya itu si B yang merekrut atau mensponsori si C masuk ke sini, nah si B ini kan masih rugi. Ruby secara sistem itu sponsornya 300.000, sedangkan perusahaan itu mengalokasikan 550.000. Jadi ada selisih 250.000. Ini tidak diambil oleh perusahaan, tidak disimpan oleh perusahaan, tapi tetap diberikan kepada partnernya, yaitu ke siapa? Ke diamond terdekat dari garis sponsornya si B itu. Nah, di sini ini Naomi yang menjadi diamond terdekatnya. Makanya kenapa paket Ultimate ini ada benefitnya sebagai money magnet lah istilahnya. Dia akan bisa menarik tuh selisih-selisihnya gitu kan. 6 paket kali 250.000. Itu juga menjadi passive income-nya. Oke, terus di hari keempat nih, udah gajian gitu kan. Wah, kayaknya sayang nih kalau misalnya kelewatan terus pass up-nya gitu kan. Nah, dia mau mengupgrade untuk jadi diamond. Simple banget. Gimana caranya? Dia hanya tinggal menambah untuk selisihnya 5 paket. Oke, jadi ketika si B itu melakukan transaksi untuk mengupgrade dirinya sendiri, sistem itu akan tetap mengingat bahwa si B ini yang ngajakin ke sini siapa? Oh, Naomi. Oke, jadi kapanpun si B itu melakukan transaksi, itu akan terus diperhitungkan sebagai sponsornya Naomi. Jadi di situ dapat 5 paket kali 550.000 dan itu juga sama, itu passive income gitu kan, karena kapanpun dia akan upgrade itu bisa dihitung. Nah, terus di tim kita ini kita akan ajarkan juga bagaimana caranya untuk supaya bisnis ini bisa berkembang dengan baik dan bisa berkembang dengan sehat. Gimana caranya? Ya tadi kan ABC dan masing-masing melakukan duplikasi itu. Kita akan ada kelas-kelasnya dan cara-caranya kita ajarkan gitu kan. Cuman satu hal yang aku mau cerita di sini itu kenapa bisnis ini, model bisnis ini meskipun mirip dengan yang konvensional tapi ini sangat menarik gitu. Ada kelebihannya sendiri. Selain dari yang tadi sudah diceritakan ya, saya ceritakan. Itu apa sih? Kalau misalnya nih, aku kan di mall, aku melihat bahwa toko di kananku ini rame, toko di kiriku itu rame, tapi tokoku sendiri itu nggak rame. Aku juga nggak dapat apa-apa dari sana. Aku nggak bisa minta ke toko kanan, kasih dong sebagian customermu ke aku, gitu. Nggak bisa. Nah, sedangkan di sini, kalau tadi anggapannya nih, ternyata si Naomi udah ngajakin si A, si B, gitu kan. Terus si A, si B bergerak terus nih. Meskipun Naomi pada waktu itu tidak sempat untuk melakukan, misalnya tidak sempat untuk menjalankan bisnisnya ini, itu masih bisa mendapatkan sesuatu untuk income yang didapatkan dari sini gitu, dan itu yang menjadi pembeda yang signifikan jika dibandingkan dengan bisnis konvensional. Oke, nah ada lagi untuk percepatannya nih. Tadi kan udah kelihatannya kayaknya udah oke ya. Kalau yang paket Ultimate itu padahal udah good deal banget tuh, income-nya bisa tinggi gitu kan. Ternyata ada lagi rahasianya untuk bisa dapat booster lagi nih gitu kan. Kita itu paling suka nih. There's something more gitu kan. Apa tuh? Segitiga emas di kita bilangnya. Simply artinya adalah kita itu ngambil franchise-nya gelondongan, kita bukan eceran. Jadi ambilnya itu langsung 3 toko nih istilahnya. Kita ambil yang kepala dan kakinya ini punya kita sendiri karena memang satu ID, satu KTP itu boleh
untuk 3 toko langsung, 3 titik gitu ya. Nah, ketika ini diambil benefitnya apa sih? Ngambil grosir itu, yang pertama ada welcoming bonus, karena langsung ambil 3, oke lah kita beli grosir memang biasanya selalu lebih murah gitu kan. Nah, terus ada bonus pairingnya pun 3 kali lipat, triple pairing gitu kan, ada peluangnya gitu kan. Nah, bonus pass up untuk khusus diamond. Nah, terus ini apakah harus modelnya itu kepala diamond, kakinya ruby? Enggak. Kalau suka yang warnanya sama juga boleh. Startingnya dari diamond, dari ruby gitu. Itu juga boleh banget. Apalagi kalau sekarang kena promo ini ya, cukup dengan 3 box udah dapat 3 titik. Itu very worth it banget. Nah, kalau yang yakin banget nih, pengen sangat optimal, 3-3-nya diamond, juga boleh. Itu terserah, gitu kan. Nah, berikutnya aku akan tunjukin nih, potensinya bisa sampai segimana sih. Tadi kurang lebih, kalau misalnya dengan segitiga emas ini modalnya itu kurang lebih sekitar 20-an juta lah, 25 juta. Dengan adanya promo ini, lebih murah lagi pastinya. Nah, dengan hanya mereferensikan ke 4 orang yang mau tertarik untuk ngambil franchise dengan konfigurasi yang segitiga emas ini juga, itu udah balik modal gitu. Kapan lagi ada bisnis yang hanya 4 partner aja itu udah balik modal gitu. Jadi itu yang menjadi nilai plus lagi. Nah, bonus-bonusnya ini 80% itu akan masuk ke digital pin wallet, yang dimana ini sifatnya itu seperti kayak saldo GoPay ya. Kita bisa tarik, kita bisa gunakan untuk pembelian gitu kan. Dan 20% itu masuknya itu sebagai saldo redemption. Nah, terus habis gitu, untuk yang bonus-bonusnya ini, itu masuknya kan tadi aku cerita tuh, masuk ke handphone ya, ke SMS jam 12:30 gitu kan. Kelihatan tuh di situ. Untuk tanggal 3 November, SMS-nya jam 00.21, 00.22 gitu kan. Itu transaksi dari tanggal 2 November. Langsung masuk di malamnya itu. Berapa tuh hariannya? Lumayan banget, 2,7, 22 juta, 5 juta setengah. Jadi satu hari aja itu udah 30-an juta tuh, baru satu hari. Belum lagi bulanannya kan, tadi aku belum cerita yang bulanan. Nah ini nih bulanannya. Bulanan untuk di Oktober, 124 juta, 6 juta 800, 2 juta 200. Itu 135 jutaan, itu udah cukup banget ya, mau usaha apapun udah cukup banget, mau beli kerupuk sekontainer juga bisa gitu kan, sama abang-abangnya juga sekalian yang masakin gitu kan. Nah, terus habis itu, yang tadi nih, kan ada yang saldo untuk redemption kan, saldo redemption ini dipakai untuk apa? Jadi AFC itu tadi produk-produknya itu kan tidak hanya di Indonesia, dia sudah ada di negara-negara lain, bahkan lebih dulu sebelum dia masuk ke Indonesia. Jadi, di negara-negara lain ini sudah ada produk-produk best seller. Nah, produk-produk best seller pilihan dari negara-negara lain inilah yang bisa di-redeem menggunakan saldo redemption tadi itu. Contohnya kayak Hanama ini mengandung 100% galactomyces, yang dimana brand terkenal macam kayak SK2, kandungan galactomyces-nya aja 90%. Itu aja harganya udah lebih tinggi lagi gitu kan dibandingkan harganya si Hanama itu. Belum lagi yang lutein sharp ini bagus untuk mata dan otak gitu. Jadi ini banyak sekali pilihan-pilihan produk-produk yang luar biasa bagus yang bisa kita redeem karena itu eksklusif untuk partnernya yang ada di AFC. Nah, terus produk-produknya AFC kan tadi itu produk-produk yang untuk luar negeri ya. Untuk market Indonesia sendiri, apa sih produknya? Pasti mereka ada khusus dong, karena masing-masing negara punya karakteristiknya sendiri. Oke, jadi tadi udah denger kan, oke seru nih, perusahaannya bener nih. Cuannya simple, bisa menghasilkan, kayak menarik, jangan-jangan bahkan sekarang udah ada yang buka kalkulator dia ngitung. Atau handphone lah ya, kalkulator mungkin zaman dulu kalau handphone langsung, oke aku mau ngitung yang mana, ada promo lagi. Sekarang kita harus masuk ke bagian produknya. Kenapa? Karena ini loh yang tadi di awal aku sempat bilang, kenapa aku bilang ini bahkan bisa zero risk. Nah, karena di sini tadi yang dibilang itu, ada kan investmentnya, franchise fee-nya gitu kan. Itu tuh kita beneran dapat produknya. Dan produk ini nggak main-main. Ini tuh bener-bener yang bagus buat kesehatan kita. Karena orang tuh suka lupa bahwa investasi terpenting tuh sebetulnya investasi kesehatan. Punya duit berapapun, tapi kalau kita sakit, kita nggak bisa enjoy. Yang ada bahkan duitnya habis kan buat mengobati kita.
Nah, makanya di sini kita mau kasih tahu nih seberapa bagusnya. Di kita untuk pasar Indonesia ada 2 ini nih, SOP Subarashi sama Utsukushi. SOP itu singkatan dari Salmon Ovary Peptide. Nah, jadi ini tuh dari marine placenta ikan Oncorhynchus keta salmon. Nah, jadi bukan salmon sembarangan yang ada di supermarket atau yang kita makan di sushi-sushi restoran, totally different. Ini hanya bisa ditemukan di perairan laut utara Hokkaido. Terus bagusnya lagi, dia tuh ada patennya untuk cell regeneration, improve blood circulation, sama dia untuk anti-hipertensif. Jadi dia prevents blood clotting. Tapi ini nih, ini yang keren banget menurut aku, regenerasi sel. Jadi kayak apa sih regenerasi sel tuh? Kayak gini nih, semua nih kita, semua manusia itu punya yang namanya stem cell. Nah, stem cell di badan kita itu dia menghasilkan sel baik untuk menggantikan si sel jelek. Tapi seiring berjalannya waktu, kan kita nambah umur nih. Nah, itu tuh si stem cell dia nggak bisa tuh mengenerate si sel baik secepat itu untuk menggantikan sel jelek sesuai kebutuhan badan. Makanya kerasa kan, kalau misalnya nih kita jatuh atau kita ada luka, nah itu sembuhnya lebih lama kan dibanding waktu dulu kita lebih muda atau waktu kita masih kecil. Terus ya kelihatan kan kita menua. Nah, si SOP Subarashi ini dia membantu mengaktifkan sistem sel ini supaya bisa bekerja menghasilkan lebih banyak sel baik untuk menggantikan si sel jelek supaya keep up dengan kebutuhan badan. Makanya ini banyak banget orang yang ada testimoninya, dia sakit diabetes, dia sakit jantung, habis operasi, bahkan sesimpel cuman masalah GERD, begitu masalah mah, kebantu semua. Karena memang dia meregenerasi sel sesuai apa nih yang dibutuhin oleh kita masing-masing berbeda ini gitu. Makanya cewek, cowok, orang sehat, orang sakit, itu akan perlu banget dan bisa kepake banget Subarashi ini. Karena again, kan investasinya kita mau waktu tua, kita juga bisa enjoy kan cuan-cuannya kita, jadi badannya harus bagus, harus benar. Ini yang akan dijagakan, ini yang sama dia dibantu dibenerinya. Nah, tandemannya juga nggak kalah keren nih, si Utsukushi. Ini banyak banget cewek sama cowok yang suka. Karena dia mengandung 10 kali lipat lebih besar kolagen dibanding yang ada di luar sana. Siapa sih yang tidak mau kulit glowing tanpa touch up, ya kan? Nah, ini dia basicnya, dia bisa bantu untuk detox usus kita. Karena banyak orang tuh nggak tahu dan nggak sadar bahwa actually kayak stres pun atau jerawatan pun, itu tuh karena pencernaannya kotor, ususnya kotor, bahkan insomnia gitu. Dikirain salah skincare, padahal belum tentu juga karena itu. Nah, ini bisa dibantu sama si Utsu. Terus Utsu ini dia ada patennya untuk anti tumor atau cancer. Kemudian dia udah juga untuk paten immune activating effect dan juga untuk therapeutic agent non hepatitis C. Yang keren nih, kalau tadi Suba dia mengaktifkan si stem cell kan? Kalau Utsu ini dia membantu mengenerate NK cell, natural killer cell. Nah, NK cell ini tuh yang dia kalau misalnya ada sel asing di badan kita, sama dia dimatiin sebelum jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Makanya dia dibilang patennya ada anti tumor atau cancer. Terus, ayo ada mau nanya nggak? Dari tadi bilang paten-paten ini apa? Ada yang tahu nggak patennya apa maksudnya? Ini kayaknya dari tadi banyak kuis nih. Ini nih, ini yang bener-bener buat aku tuh, wow, ini yang bikin beda, nggak asal gitu. Jadi gini, misalnya kalian tahu nih, di luaran ada yang namanya testimoni. Testimoni itu bisa kayak, si A bilang ini bagus nih karena ini, si B bilang ini bagus karena ini. Testimoni itu bisa beda tiap orang, karena itu subjektif kan, tergantung masing-masing orang. Terus misalnya, 80% uji klinis membuktikan, 90% uji klinis membuktikan. Uji klinis itu, dia 80-90% juga udah dapet. Kalian tahu nggak sih, vaksin itu, vaksin COVID yang kita pakai, itu baru melewati uji klinis loh, tapi kan kita pakai juga. Tapi kalau paten, 100%, berapapun jumlah orang yang dites, dalam berapa lamanya pun jangka waktunya, semuanya harus bisa bilang, iya, manfaat yang kamu bilang terbukti di aku. Jadi kebayang ya, kalau ada patennya anti-tumor, immune activating effect, dan cell regeneration, itu beneran nyata, itu beneran terbukti, udah bukan katanya lagi. Itu yang bikin aku ngerasa, wah, ini sih gila banget. Berarti kalau misalnya aku invest di bisnis ini, misal nih, aku habis invest sudah, terus aku mau diem dulu nih, belum mau bergerak, atau mungkin kayak nanti dia mikir ini, mikir itu. Berarti the worst thing that can happen to me, misalnya aku nggak jalanin bisnisnya pun apa? Ya jadi sehat, jadi cantik. Oke kan? Resiko yang menyenangkan kan itu. Makanya buat aku itu zero risk. Makanya kenapa gila, nggak ada lagi sih aku pernah tahu peluang kayak gini gitu. Ini yang buat aku, wow, make sense abis sih. Apalagi udah ngeliat hitungnya kayak gitu, perusahaan gitu, dan oh ternyata produknya pun sebener itu gitu. Nah, untuk memastikan juga nih,
di Indonesia. Tapi bisa nggak tuh? Itu obat ya? Atau apa sih? Bukan. Kan tadi aku udah bilang di awal, perusahaan non-chemical kan, farmasi non-chemical. Jadi itu basicnya adalah healthy food. Tapi walaupun seperti itu, dia udah terdaftar di MIMS. MIMS ini katalognya para dokter. Jadi bisa diresepkan oleh mereka karena memang terbukti beneran membantu. Sekeren itu. Dan nyambung nih yang tadi di awal. Kan katanya tujuannya baik tuh, mau digerakin kan secara network marketing, mau secara direct selling. Terbukti. Penjualannya number one. Top sales nggak cuma di Indonesia, worldwide. Karena memang segitunya orang bisa akses dan terbukti membantu. Jadi apa yang kita niatkan di awal itu terjadi sampai sekarang. Gitu. Nah, siapa tahu ada yang masih mau bertanya lagi. Bebas ini nggak? Bebas itu nggak? Benar nggak? Apa segala? Nih bisa dilihat. Ada produk safety-nya, juga memastikan bahwa ini halal. Semua sertifikatnya kalau mau diminta kita bisa sediakan. Terus kita kembali ke percuanan yang hakiki. Tadi kan sudah mention kalau yang notice nih, ceritanya tadi udah nyampe nih harian, udah keluar nih jagoannya, bulanan juga udah keluar. Kayaknya mereka missing satu, jangan salah. Kita save the best for last. Kalau kita mau ending film, nggak mau kalah sama filmnya Marvel kan, harus dikerenin gitu. Nah, sama nih. Jadi di kita ada yang namanya juga bonus tahunan. Kalau di pegawai kan ada juga tuh yang namanya THR. Nah, ini juga kita kasih. Pokoknya AFC itu tidak pelit, teman-teman. Mereka pokoknya kasih semua harian, kasih bulanan, kasih tahunan, kasih lagi. Take my money, ambil, kasih semua cuannya ke mereka. Nah, yang tahunan, kelihatan kan? Ini nama-namanya, Jepang banget, namanya juga perusahaan Jepang ya kan? Terus lihat nih, ada Toreda, Samurai, Damio, terus sampai Bushido. Terus di bawahnya ada ini duit. Beneran duit ini, bukan daun. Lihat ya, misalnya Samurai aja. Dia bonus tahunnya 75 juta. Bushido bisa dapat sampai 3,5 miliar. Terus ada yang mikir, mulai nih cewek jual mimpi kayaknya gitu kan, 3,5 miliar dikasih di akhir tahun. Ini benar nyata adanya teman-teman, karena kalau jual mimpi aku pasti nggak di sini. Aku orangnya sangat real dan realistik dan aku menganalisa. Jadi kalau ini tidak sesuatu yang bisa dibuktikan, aku pasti nggak akan di sini. Nah, ini buktinya, angka-angka yang di sini nih. Di kita di tahun 2001, jadi emang kalau tahunannya AFC itu berakhirnya di 25 September. Ini bahkan sudah ada yang double Bushido loh, satu orang. Bushido aja yang dapat 3,5 miliar ini, ada 11 orang. Tahun 2020 itu cuma 8 orang. Jadi even during pandemi pun kita meningkat. Berarti kan bener ya, bisnis ini anti pandemi. Terbukti semua kan, itu kalau misalnya film di awal-awal misteri-misteri ini aku buka nih reveal jawabannya. Terus kalau misalnya Toreda nih yang paling basic, 3.000 orang. Berarti kan udah terbukti segini banyak. Dan orang-orang ini jangan salah, Bushido ini semua, mau dicari sekarang, diajak chatting, ditanya strategi, diajak ngobrol, boleh, bisa, orangnya ada. Makanya aku bilang ini real. Ini bukan sekedar menjual mimpi dan habis itu nggak jelas orangnya. Itu ada semua. Nah, terus mungkin mikir, oke, itu bonus tahunan. Tapi tadi kelihatannya ada yang nggak nyampe berpuluh-puluh juga kan? Oke. Tapi yang kita target juga adalah ini. Inka. Kan tadi balik ke dream-nya yang di awal. Coba kita sama-sama bayangin yuk. Sama-sama bayangin. Misalnya kita cuman ranking yang Toreda aja yang paling basic. Sama-sama bayangin ya. Kita ingat kita lagi pingin apa. Terus kebutuhan apa ke depannya. Terus kita bayangin kita dapat tambahan 25-60 juta per bulan. Bisa bantu nggak? Lumayan nggak? Menurut aku sih lumayan banget gitu. Bahkan kalau ada sekarang mau nulis kalau dapat nih tambahan angka-angka ini, mau ngapain? Boleh loh, tulis saja. Aku mau beli rumah, aku mau bayar hutangku yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya boleh gitu. Kebayang nggak kalau jadi Bushido, kita dapat 500 juta sampai 1 miliar per bulan. Itu nggak usah cuman beli kerupuk kayak yang tadi Gun bilang. Kamu mau beli pabrik kerupuk sampai 5 juga bisa kalau mau kayak gitu. Nah, again, bayangin. Dengan ini, kamu bisa kebantu apa? Segitu bisa bantunya. Otherwise, makanya kita nggak akan di sini ngomongin ini, gitu. Nah, bagusnya lagi, of course, ini not all about cuan, gitu kan? Mungkin ada orang-orang kayak, kenapa dari tadi mereka ngomongin cuan? Aku mau yang lain dong. Kayak tadi kan di awal, ada bilang, aku mau self-improvement. Inilah, makanya kenapa bisa. Nih, kita di sini dapat network yang bagus banget. Orang tuh suka lupa bahwa network yang bagus untuk kita itu sangat berguna di hidup kita gitu. Apalagi di dunia yang sekarang isinya julid dan negatif. Tahu nggak sih network di AFC ini? Itu benar-benar orangnya yang real, baik, dan niatnya saling bantu. Karena kalau tadi dilihat sistemnya, itu memang di-develop untuk kita bekerja sama.
sukses barengan itu lebih seru loh guys daripada sukses sendiri-sendiri. Nggak ada sikut-sikutan. Semua benar-benar dukung dan bantu. Itu buat aku amazing gitu. Aku belum pernah nemu yang kayak gitu. Terus udah jelas kesehatan, tadi kita udah cerita. Self-development-nya ini loh. Kamu introvert, kamu di sini mungkin akan bisa kayak gini nih, ngobrol seperti ini nih. Terus kamu perlu apa? Marketing skill, yang lain. Semua diajarin dan gratis. Terus nggak kalah penting. Bisnis ini bisa diwarisin. Kan tadi kita bilang dream kan, masa depan. Emang untuk jangka panjang. Ini bisa diwarisin, mau ke anak boleh, ke saudara juga bisa, ke pasangan. Apa kebutuhan kalian gitu. Untuk siapa ini ke depannya di sini? Untuk diri sendiri dan siapa gitu. Nah, itu yang menarik banget di sini. Makanya buat aku, ini benar-benar opportunity yang tidak untuk dilewatkan. Karena benar-benar kalau sesuatu yang bagus terlewat, biasanya orang tuh nyesel dan udah telat gitu kan. Dan gini loh, kita tuh kan suka nih, kita selalu kan, kita tuh berdoa kepada Tuhan. Kita minta kesehatan yang baik, minta tambahan rezeki. Nah, tapi kan ya enggak juga nih, misalnya nih, kita minta tambahan rezeki, terus tahu-tahu sama Tuhan, cling, besok ada tambahan duit nih di dompet kita. Tuhan bukan ATM, ya kan? Tapi sebetulnya doa kita benar-benar dijawab, iya, kamu akan dikasih itu tambahan rezekinya, tapi berupa peluang. Peluang yang diperkenalkan dari yang mungkin hari ini ngajak nih, bareng ini ngundang, ayo kamu lihat, if you think this is good, berarti mungkin ini kita bisa sama-sama nih, kita berhasil di sini. Itu sebenarnya dijawab, iya, kamu akan memperbaiki kok nasibmu, kamu akan dapat tambahan rezekimu, tapi tidak dengan cara yang seperti mungkin kita kira. Nah, ini peluangnya. For me personally, aku sih bersyukur banget ya, waktu dulu awal aku dikenalin soal bisnis ini, I said yes. Karena kalau enggak, pasti sekarang aku nggak lebih sehat, dan aku nggak lebih punya uang yang bisa aku save untuk memastikan bahwa nanti di hari tuaku, aku lebih terjamin, dan nggak lebih khawatir gitu. Nah, inilah yang kita mau sharingin. Jadi sharinganku dan Gun sampai sini. Sekarang waktunya kita ngobrol, mendengarkan suara yang lain lagi selain suara kita berdua. Yuk kita ngobrol, mari bertanya. Atau mau ada sharingan, open mic, boleh banget. Ayo, ini waktunya. Shine on guys. Keluarkan shine bright kalian seperti diamond gitu. Boleh ini. Mantap. Ayo, mari. Nih aku baca chat dulu ya. Ini ada yang nanyain, apakah bonus ini juga berlaku untuk diamond bila merekrut member Ruby Promo atau dipotong 50% mengingat nilai join Ruby-nya yang setengah dari harga normal. Oke, mungkin kalau bisa didetailin lagi bonus yang mana gitu ya. Aku mau make sure dulu, cuman aku jawabnya gini. Untuk yang promo ini, itu bonusnya itu bukan didiskon juga ya guys. Jadi konsepnya itu gini. Konsepnya itu adalah ketika biasanya untuk Ruby, itu kita untuk terregister di sistem kita butuh 2 box. Right? Nah, ketika promo, itu tidak lagi 2 box, melainkan hanya 1 box. Nah, bonusnya itu diberikannya utuh. Tapi kenapa? Kalau misalnya yang ketika tidak promo, anggapannya kan kita menjual 2 box. Let's say kita konsepnya jualan biar lebih gampang ya. Kalau kita jual produk 2 box, of course kita dapat keuntungannya untuk 2 box. Tapi kalau kita jual produknya hanya 1 box, of course keuntungannya hanya 1 box. Gitu. Jadi untuk bonusnya itu tidak didiskon, tapi ya karena yang terregister hanya separuh, of course dia akan mengikuti paralel kayak gitu ya. Oke, terus ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Di luar negeri dijualnya harga berapa ya di apotek? Kan sistemnya beda dengan di Indonesia. Nah, of course karena aku belum pernah ke semua negara yang menjual AFC, tapi aku pernah melihat ada orang yang ngerekamin nih, dan dia ngerekamin memang pas dia lagi di Jepang, dia ngerekam produknya tuh mirip banget sama produk sebelum SOP Subarasi, namanya SOP 100+. Nah, itu tuh bentuknya mirip persis, tapi kemasannya tuh di situ tulisannya pakai Jepang semuanya. Harganya, kalau kamu translate ke rupiah, itu kan dalam yen, kurang lebihnya sama kok, 1 juta something ini. Jadi kalau misalnya sekarang SOP 100 tuh 1.650 kan. Nah, di situ kurang lebihnya juga mirip-mirip gitu. Tapi of course kalau kamu nanyakan harga berapa di luar, di apotek luar, kita nggak bisa ngomong karena kan tadi ini produk untuk pasar Indonesia. Nah, yang mirip kurang lebih kayak gitu, misalnya kamu merasa takutnya di sini dimahalin atau apa, enggak. Ini yang tadi aku cerita bukti awal. Tapi again, jangan salah. Di luar negeri produk AFC itu banyak banget macamnya.
nggak cuma 2 macam kayak kita. Jadi itu tidak bisa dibandingkan apple to apple seperti itu. Yang pasti misalnya kamu tertarik untuk produk yang ada sekarang di Indonesia, Suba dan Utsu, dikasih untuk teman yang di luar negeri, ya harganya tetap itu yang tadi. Kita tidak memainkan harga, tapi bisa dikirim ya tambah ongkir lah ya ke luar negeri. Negaranya mana nih? Afrika, Zimbabwe, atau yang mana? Nanti tinggal ditambahin di situ gitu. Oke, next. Oke. Ada lagi yang mau nanya atau mau open mic juga boleh ya. Boleh banget, boleh banget. Bonus Terus pairing ini, dan bonus sponsornya ini yang tadi ngelanjutin pertanyaan yang tadi ya. Oke, tak lanjutin dikit lagi ya. Tadi basically kalau sponsor prinsipnya kayak gitu, kayak simpelnya itu kayak karena itu adalah bonus aktif, jadi kayak penjualan aja. Kita jual 1, kita dapat profit 1. Kita jual 2, kita dapat profit 2. Nah, kalau untuk bonus pairing itu agak sedikit berbeda karena itu berdasarkan BV counting. Nah, itu adalah kelipatan 2 box kalau untuk yang Suba atau Utsu, atau kalau tahu yang si Sensei Suru tadi kita nggak bahas itu hanya 1 box. Itu aja udah bisa tuh, selama ada 150 BV untuk pairingnya gitu. Oke. Nah, terus kita baca lagi nih. Gimana kira-kira apa yang kita jelaskan kalau ketemu dengan prospekan sudah ikut MLM lain? Oke, jadi ini kayaknya dia udah punya target ini. Targetnya sudah sangat detail, sudah sangat dijelaskan gitu kan. Oke, jadi gini, sebetulnya kalau misalnya di kita tuh selalu akan ada kelas-kelasnya sebetulnya untuk memberitahukan tips and triknya untuk bagaimana yang kita akan jelaskan secara lebih detail kalau misalnya bertemu dengan yang seperti ini atau seperti itu. Nah, tapi sedikit tips yang kita bisa sharing, kalau misalnya nih ada nih kurang lebih kayak gini nih, business preview LOP seperti ini, ada bagusnya juga diundang, suruh dia lihat, at least dia lihat secara keseluruhan dulu, biar tahu. Karena dari sini kan sudah kelihatan bedanya kita. Kita tidak ada nyetok produk, tutup poin, tidak ada percentage atas dapat lebih dari bawah. Tapi di luar itu semua, waktu kita bisa mengundang dan menunjukkan seperti ini nih di LOP, kan kelihatan jelas nih sistemnya semua. At least, karena kalau orang sudah ikut MLM tuh biasanya dia udah punya pemikiran detail nih. Jadi dia mau tahu detail juga. So, saranku ya tunjukkan sesuatu yang juga terstruktur seperti ini. Jadi dia tidak akan asal, tapi nggak ini, nggak itu gitu kan. Jadi dia juga melihat bahwa kita tuh ada strukturnya dan ada detailnya. Dan bedanya di mana kan kelihatan dari tadi itu seperti apa. Itu yang akan membedakan. So mungkin ini bisa tips and triknya. Tapi di luar itu, makanya tuh kan sering tuh ada kelas-kelasnya juga tuh dari FC Nasional. Ikut tuh, lumayan tuh berguna banget tuh buat kayak gini-gini, bisa. Oke, ini aku mau bacain ya, ada beberapa juga yang DM masuk yang minta rekaman Zoom-nya. Ini kita sih biasa nggak pernah ngerekam. Tapi ini kalau sesinya nasional ini mungkin nanti biasanya ada di Facebook ya. Di Facebook itu bisa dilihat lagi, aku nggak tahu nanti ini settingannya gimana, mungkin itu ranahnya Angga ya, yang akan bisa kasih jawabannya untuk rekamannya. Ada yang nanya aku juga soalnya minta rekaman, ya itu berarti udah dijawab ya. Iya, ya. Thank you Daniel, udah dijawabin. Oke, terus yang next, ada pertanyaan dari Rahman. Berapa lama kira-kira dalam masa penyembuhan ketika orang mengkonsumsi produk KFC, terutama penyakit yang serius? Biasanya masyarakat maunya serba ingin cepat sembuh. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Nah, ini. Balik yang tadi kita, basicnya tuh apa? Ini bukan obat. Ini adalah healthy food. Dan basicnya adalah apa? Regenerasi sel. Regenerasi sel tergantung dari kondisi badan tiap orang seperti apa. Kondisi badan, umur, kesehatan dia. Teratur atau nggak konsumsinya? Bener nggak dia konsumsinya? Itu semua ngefek. Jadi kalau ditanya berapa lama, ya tergantung. Ini apa? Keluhannya aja apa? Dokter aja nggak bisa kalau ditanya gini jawab langsung ya 1-2 hari, nggak bisa. Harus didetilin dulu gitu. Kita harus konsultasi dulu. Tapi basicnya itu yang harus dimengerti juga sama teman-teman di sini. Kita tidak bisa menjanjikan sesuatu yang memang istilahnya bukan sesuatu yang exact gitu. Karena kan tergantung. Bisa aja loh. Nanti aku nih tiap hari misalnya konsumsi 1 Suba 1 Utsu. Sigun konsumsi 1 Suba 1 Utsu. Tapi efeknya di aku ternyata efek di sakit maku aku nggak pernah kumat. Bigun efeknya adalah rambut, dia menjadi ada lebih tumbuh-tumbuh. Nah kan karena dilihat regenerasi sel tiap orang apa. Kalau untuk penyakit serius, again ini kan harus juga dikonsultasikan dengan dokternya juga gitu. Apakah ini kombinasi dengan obatnya seperti apa? Harus juga misalnya, nah bagusnya nih di AFC kan kita punya banyak banget nih dokter sampai puluhan ribu. Bisa dikonsultasikan juga. Tapi yang pasti
kalau harus memastikan berapa-berapanya, itu tidak bisa seperti itu. Karena kalau mau jujur, konsumsi obat pun kita tidak bisa loh memastikan berapa harus pasti berapa. Nggak bisa. Nggak ada dokter yang bisa memastikan kayak gitu. Karena kondisi badan bukan sesuatu yang exact gitu. Dan balik ke orangnya, rutin nggak? Bener nggak minumnya? Gitu. Oke, yang next. Ya, ini tadi nanyain yang PDF ya untuk dalam nominal nilai rupiah karena biasanya dapat nilai dolar. Ya, itu bisa dibikin sendiri aja sih sebetulnya ya. Karena kayak yang kita presentasikan itu kita juga translatein sendiri untuk supaya lebih memudahkan teman-teman untuk memberikan pemahaman ya ke teman-teman yang mau diajak gitu kan, yang mau direferensikan. Betul. Atau kalau misalnya nih memang tergabung di salah satu grup, coba aja request, mungkin di grupnya ada yang sudah bikinin gitu kan. Yes. Biasa kan kalau AFC itu ada berapa grup yang memang mau bikin sendiri nih, handbooknya apa segala. Nah, itu tuh bisa. Oke. Dari Mario, hal apa yang bisa kita jelaskan pada calon donan kita menjawab nilai lebih AFC dari MLM atau kenapa hari ini tanya banyak MLM sih? Ini target kalian kok sangat spesifik sih. Kenapa kalian menarget orang-orang MLM? Oke, jadi gini, kan pertanyaan apa sih yang bisa kita jelaskan gitu kan? Yang menjadi nilai lebih dari AFC dibanding apa yang ada di luaran sana atau produk kesehatan yang lain gitu kan? Sebetulnya tadi tuh semua udah aku jawab waktu kita bisnis preview tadi. Karena udah jelas loh, kenapa kita beda, niat awalnya beda. Lu udah jelas kan tadi aku bilang, nggak ada sistem yang tutup poin, nyetok produk, atas dapat lebih daripada bawah, sistemnya kita bikin juga very simple dan fair gitu. Terus, kalau misalnya dibandingin nih sama produk kesehatan lain, punya paten nggak mereka? Itu makanya kenapa dari tadi aku jelasin. Jadi beda kan, paten itu berarti apa gitu. Itu udah jaminan gitu. Bukan sekedar katanya gitu. Itu. Jadi at least basic itunya dulu. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, berarti ini kayaknya Rabu depan jam 7 ikut LOP lagi. Biar lebih ngerti lagi, oh ini nih kelihatan nih, apa nih. Bisa tuh. Oke. Oke, kalau ada teman di US jadi member, nanti di sana jualnya berapa USD? Kursnya hitung tetap atau berubah-ubah? Nah, kalau untuk sekarang, ini kan masih basisnya adalah di Indonesia ya. Jadi, basically harga jual itu akan tetap sama. Ya, kalau misalnya kayak Suba 1750, Utsu 1650. Nah, tapi berikutnya, ini kita juga kan masih menunggu ya, karena sekarang lagi proses nih. Untuk yang di US-nya secara official AFC akan open di sana ya gitu, dan itu bekerja sama nanti dengan the biggest company saat sekarang which is Amazon gitu kan, untuk fulfillment center-nya gitu. Nah, itu kita sama-sama nunggu aja nanti officially gimana. Cuman seharusnya secara konsep mungkin nggak terlalu berbeda sih, karena sistemnya tetap itu dari Indonesia yang menuju dunia gitu kan. Oke, ini aku jawab tadi ada yang kelewat. MLM AFC. Tetap MLM AFC. Apakah sudah tersertifikasi halal dari MUI? Bukan produknya, tapi perusahaannya. Jadi gini, sebetulnya sertifikasi halal kita itu, even kemarin waktu kita lagi pandemi itu sebetulnya harusnya sudah jadi dari MUI dan memang sudah mau dibuat. Tapi kan terjadi pandemi. Nah, pandemi itu kan membuat semua terhenti kan. Sedangkan untuk sertifikasi MUI itu, waktu itu mereka meminta bahwa mereka harus melihat langsung pabriknya. Mereka harus juga melihat pengerjaannya. Nggak bisa dong kita terbangin ke Jepang, kan masih tutup semua. So, bukan kita tidak mengatur, kita sudah, tapi yang membuat masalah adalah pandeminya. So, tidak usah dikhawatirkan soal itu, tapi hal-hal sedetil ini, kalau memang nih, nanti masih penasaran mau tahu update-nya, bisa langsung selalu ditanyakan dengan pihak AFC sendiri. Kan kita selalu udah ada tuh nomor untuk CS-nya, apa segala. Itu beneran kalian tanya apapun, dia akan bantu jawab loh. Karena memang kita very transparent kok, kita open kok, kita bukan perusahaan yang nutupin atau enggak ini atau enggak itu. Aku juga tahu itu kan pasti ada karena aku mempertanyakan gitu kan. Nah itu. Terus Gun ada minta nomor HP, hati-hati nanti dianggap pinjaman. Tuh hati-hati nanti diminta pinjaman online itu. Waduh dipajang loh, gimana tuh. Oke, next pertanyaannya apa nih? Tuh, bentar ya. Oke. Ini kita sampai di mana nih? Nih aku baca yang Deborah ya. Kak mau tanya, kan kita
harga dengan luar kan nggak jauh beda. Terus pernah ada pertanyaan, terus bonusnya kok bisa besar? Terus bonusnya dari mana? Dan aku nggak bisa jawab. Bonusnya dari perusahaan lah, bukan dari kita. Bukan kita ngambil-ngambil orang join terus kita kasih bonus. Bonusnya real, beneran dari perusahaan AFC. Mungkin yang menanyakan itu dia melihat sistem di luar sana yang bonusnya tuh diambil dari dengan joinnya member. Tolong dibedakan karena kalau kita itu makanya kenapa fair dan kenapa di sini bonusnya itu dari perusahaan dan ada perhitungannya yang sudah pasti benar. Kalau benar bisa ngitung, walaupun dibilang besar pun, tapi itu tuh sudah ada perhitungan realnya. Makanya kenapa kita ada sertifikat AP2LI dan kita kan memastikan untuk tidak kolaps. Pairing-nya pun itu tuh kita juga ada basic base-nya, ada penahanannya di mana. Jadi tidak akan istilahnya bikin flushing gitu. Nah, itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan yang begitu-begitu. Ini pasti membandingkan dengan luar itu, karena dia mengetahui yang di luar sana ada sesuatu yang dijalankan dengan sistem mengambil dari membernya. Salah satu yang menurut aku ya, paling berguna untuk memastikan mereka tuh melihat bedanya. Beneran kayak gini nih, diundang ke bisnis preview kayak gini. Itu karena akan terlihat detail dan kita bisa kasih data dan fakta gitu kan. Jadi nggak cuma asal ngomong gitu. Oke. Dan aku mau nambahin dikit ya. Jadi mungkin sharing story juga di awal sebelum aku finally jump in gitu ya. Kan tadi ceritanya aku memang pebisnis gitu. Jadi dasarnya pasti hitung-hitungan kalau aku gitu kan. Apa yang aku lihat dari sebuah bisnis? Satu, pertama yang pasti manajemen. Karena itu ilmunya Warren Buffett yang paling pertama gitu. Apapun bisnisnya kita invest di manajemen gitu kan. Manajemennya siapa yang running the company. Terus kedua, marginnya berapa? Marginnya sehat nggak? Terus ketiga, itu sustainable atau enggak? Nah, tahu sustainable atau enggak itu bagaimana? Ya simply ngitung gitu kan. Apa yang aku simulasikan kemarin? Kondisi bonus payout company ini resiko terbesarnya gimana sih ketika kondisinya itu semua simetri? Kanan dan kiri itu sama-sama simetri, itu jadi bonus yang paling optimal. Nah, ketika itu aja terjadi, aku hitung-hitung, itu masih sangat masuk akal. Nilainya itu, secara persentage-nya itu masih sangat masuk akal. Di bawah 40% kalau aku lihat, paling 30-an itu kondisi ideal banget. Tapi kita tahu, itu biasanya ya secara bisnis dinamikanya pasti ada up and down dan akan jarang sekali tercapai kondisi ideal itu pasti jarang, namanya bisnis nggak seperti itu gitu kan. Nah, jadi itu yang akhirnya menjadikan resikonya itu kalau kita ngelihat secara company itu sangat terukur. Kalau kita ngelihat secara individual, yes, ada individual yang kayak tadi Bushido gitu bisa dapat income-nya itu kayaknya besar banget kayak gitu kan. Tapi secara company itu masih sangat masuk ke dalam ukuran rasionya lah mereka kayak gitu. Dan ngomong-ngomong tentang Bushido, ini kayaknya di sini juga ada nih, Bushido-nya lagi ngedengerin di sini, kalau kalian tahu ya, yang mana gitu kan. Coba, apakah kita suruh open sudah mic? dari tadi itu, udah ada ngedengerin. Nah, terus itu tadi ya, mau jawab juga, mungkin yang di berikutnya juga ya, baru bergabung dengan AFC, ada yang mau ditanyakan bagaimana menjelaskan calon member. Oke, termasuk yang tidak panjang sampai habis suaranya bacanya. Iya, sampai napasnya habis kayak. Ayo Bun, dalam satu tarikan baca sampai titik. Yes. Iya, langsung ini. Nah, kalau misalnya yang dijual di rumah sakit atau apotek itu sebetulnya ada. Yang kalau dia cari, misalnya ada rumah sakit atau apotek yang jual atau enggak, ada gitu. Bahkan di sini aja, di timnya kita aja ada yang punya rumah sakit gitu, ada ya dokter gitu. Mereka bisa jual di sana. Kalau hanya itu yang dicari, basically ya tinggal cari aja orang yang punya rumah sakit atau punya apotek yang juga membernya AFC gitu, beli di sana itu bisa gitu. Kalau mereka yang maunya kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada yang benar-benar kayak nggak recommended lah, nggak percaya dengan hal-hal yang apapun itu, ya simply saya kalau pandangan saya, kita nggak bisa maksain orang gitu. Karena kenapa? Kita ini mau nolong orang aja, nggak semua orang mau ditolong gitu. Jadi kita ngapain gitu loh, kita tujuan kita adalah membantu orang. Kalau dianya nggak mau dibantu, ya sudah, ya lakukan apa yang menurutmu benar, apapun yang menurutmu benar ya itu benar untuk kamu gitu. Jadi nggak ada beban sama sekali sih, mau syukur enggak ya udah gitu. Kita cuman makanya tadi kan konsep of the business ini hanya sharing. Menurutku ini bagus. Kalau menurutmu nggak bagus di mana? Oh, hitungannya kayaknya marginnya kegedean. Oh, aku kasih lihat nih, kayaknya perspektifku gini.
oh kalau dari produk gimana? Oh menurutku gini. Meskipun itu sudah dilakukan dan dia tidak percaya pun, ya sudah, nggak apa-apa juga gitu, nggak menjadi beban untuk kita sih. Iya, karena kan ya nggak semua orang suka bakso. Kalau kita promoin bakso juga kalau nggak semua orang suka ya nggak bisa dipaksa. Tapi mungkin kalau aku bisa kasih tambahan tips nih, kan dia bilang tidak percaya dengan hal-hal di luar medis, termasuk suplemen yang tidak dijual di rumah sakit atau apotek. Nah, kamu bisa masuk tadi dari sisi memes, karena itu medis banget loh. Karena memes itu membuat dia bisa diresepkan oleh dokter. Kurang medis apa kalau dokter yang resepin? Itu tidak perlu harus RS atau apotek, lah dokternya kan juga di rumah sakit, di klinik juga, dan dia bisa meresepkan itu, berarti kurang medis apa? Itu loh sudah sangat medis. Jadi sebetulnya semua itu ada jawabannya, tinggal kita itu mau mempelajari atau enggak sih? Kita mau mencari tahu enggak sih? Karena bisnis ini kan bisnis kita sendiri. Istilahnya sama aja kalau misalnya kamu punya kafe, kamu buka, masa kamu mau kayak, bye kafe, nanti berjalan ya? Enggak kan? Kamu akan mencari tahu gimana operasional apa semua. Basically, apapun yang misalnya nih, kalian merasa, aku ditanya ini, tanya itu, aku nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Kalau kalian benar-benar mau mempelajari, mencari tahu, itu pasti ada semua jawabannya. Itu tinggal karena pertanyaan orang tuh kurang lebih ya itu aja gitu. Kayak sama, kalau kalian bilang kan tadi ini MLM apa segala, kurang lebih pertanyaan itu juga. Selama kalian juga mengetahui nih, mempelajari AFC-nya kayak apa, beneran turun, anggap ini your own business, and you do it with your whole heart nih, beneran pakai hati nih, pasti udahlah pertanyaan-pertanyaan ini lewat, pasti kalian ngomongnya sambil senyum menjawabnya. Pasti kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada banyak yang agak mirip kayaknya ya. Intinya kayak mau ngajak orang gimana mereka nggak cocok dengan yang lain, mereka lebih prefer dengan yang lain. Ya jawabannya kurang lebih sama dengan yang tadi sih. Gitu. Jadi basically memang akan ada frekuensinya sendiri, dan kita pun juga di sini juga percaya bahwa terlihat bahwa kita itu yang memilih AFC gitu, tapi sebetulnya AFC itu yang akan menemukan lah siapa sih komunitasnya gitu, siapa sih yang akan cocok gitu kan dengan menjalankan untuk si AFC ini gitu. Jadi nggak ada pressure sama sekali sih. Kalau misalnya memang dia lebih tertariknya ke sana, ya sudah gitu, it's okay juga. Karena banyak jalan juga menuju Roma kan gitu. Iya, dan gini loh, jadi kayak aku jadi merasa, oh ini jadi bukan sesi business preview ini. Iya betul. Ini ada cara handling. Yes, ada sesinya tersendiri nih. Nah ini kayaknya kita nanti harus nextnya berarti AFC kita akan membuka sesinya kami berdua, bukan tapi sesi cara menghandle, menjawab, mengundang, memastikan kalau dijawab ini jawab apa, kalau ditanya ini. Itu padahal banyak banget loh konten-kontennya yang bahkan udah dibuat oleh Bushido dan lain-lain itu sangat mudah ditemukan di YouTube gitu kan. Itu banyak banget nih. Ini tadi ada yang kelewat, mungkin at least ini ada bedanya gitu kan. Oke. Pernah nggak stok produk kehabisan atau keterlambatan pengiriman dari pemesanan? Ini selama aku berada di AFC, which is aku berarti udah setahun, cuma pernah terjadi waktu tuh pas lagi memang ya namanya pandemi, semua juga lockdown gitu kan, memang pabriknya di Jepang juga lagi nggak bisa produksi, itu memang rada terlambat gitu. Itu pun benar-benar kayak karena mau penerbangan, mau kapal laut, apapun kan memang semua dibatasin kan waktu itu. So bukan karena AFC-nya nggak bisa produksi atau AFC-nya ada apa-apa, bukan. Memang karena kondisi pandemi. Setelah itu lancar jaya, kamu minta berapa hari bisa. Bahkan kalau misalnya kamu diundangnya atau kamu joinnya dengan orang yang punya ready stock, ya hari itu pakai instan atau same day ya sampai. Jadi cuman begitu. Cuman kalau ada hal-hal yang very very major, force major, which is seluruh dunia mengalami, barulah itu terjadi di AFC. Di luar itu, AFC ini benar-benar gimana ya? Aku baru lihat perusahaan yang integritasnya seperti ini, yang benar-benar diniatin cara bantunya, cara dia menghandle-nya, semuanya tuh benar-benar dimaksimalin dan dibantu. So nggak usah terlalu khawatir untuk yang kayak gitu. Oke, kita scrolling lagi. Ini kalau order produk langsung ke manajemen, ongkirnya ditanggung member ya. Itu kalau yang langsung di AFC apps-nya itu kayaknya ada subsidi deh. Kalau nggak salah ya untuk Jabodetabek kayaknya ya. Jabodetabek. Untuk pembelian kalau yang di luar, dua produk, jadi satu paket Ruby, itu tuh free ongkir. Kalau satu produk doang masih kena ongkir. Oke. Terus ada lagi ini juga sama nih, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya forumnya bukan di LOP gitu ya. Jadi it's okay, tapi it's okay. Ini ada yang tanya-tanya untuk dokter. Ini kita bukan dokter ya, jadi mungkin nggak
nggak berqualified lah untuk ke sana. Tapi di AFC sendiri sudah ada 20.000 lebih dokter gitu. Jadi ada sesinya sendiri juga biasanya di hari Sabtu jam 3 gitu, dan di beberapa tim, masing-masing tim, kalau misalnya kalian tergabung dengan tim, itu pun juga biasanya masing-masing tim ada mengadakan sesi konsul dengan dokter. Jadi mau nanya produk, mau nanya jumlah pemakaiannya harus berapa lah, penyakit ini itu pakainya gimana, karena mereka yang akan lebih kompeten untuk menceritakan dan memberikan saran gitu kan. Tapi pada prinsipnya itu lagi, karena sekarang sudah ke MIMS, itu sudah sangat memudahkan bagi mereka, karena benar-benar untuk mau login di MIMS itu aja ya harus terregister sebagai siapa, medical practitioner kah, atau siapakah, farmasis kah, atau apoteker, dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin untuk yang tanya-tanya tentang dosis, tanya-tanya tentang penyakit ini itu pakai apa, kita nggak jawab di forum yang ini ya, ada forum yang lain gitu. Terus ini aku baca, bila kita bertemu dengan orang baru yang kita tawarkan produknya atau bisnisnya. Ya tergantung penuhnya apa. Nah ini nih, berarti yang menanyakan ini tidak mengikuti sesi Pak Niko waktu itu. Hayo, nih. Karena waktu itu, terus ayo nanya, Pak Niko tahu nggak siapa? Jangan-jangan juga belum tahu ini. Ayo. Jadi waktu itu Pak Niko sebagai GM kita, dia kan ada sesi tuh, yang dia mengajarkan kan. Juga sering loh, nggak cuma Pak Niko pun, banyak banget sesi kita untuk mengajarkan untuk ini. Yang memang untuk kita tuh harus seperti apa kalau mau cari tahu gitu kan. Yang diperluin orang ini apa, ya kita masuk sesuai keperluan dia apa. Kalau dia memang perlunya kesehatan, tawarin produk. Kalau dia memang perlunya untuk membantu kondisi keuangan dia, ya berarti bisnisnya gitu. Intinya gini guys, di sini tuh simple, jangan dibikin rumit. Hidup sudah rumit, kalau punya side income, jad bisnis kayak gini, dibikin simple aja, beneran gitu. Oke. Aku baca yang paling bawah dulu ya, soalnya yang di atasnya itu menarik tuh. Ntar, Oke, waktu Cici dan Ko Gunawan diajak bisnis ini, apa langsung join nggak gitu? Sharing story untuk aku sendiri ya, nanti biar Tevi cerita untuk dirinya sendiri. Kalau untuk aku nggak langsung. Kenapa aku nggak langsung? Aku, ya itu tadi, orangnya research dulu. Dan aku benar-benar karena pebisnis, aku ngelihat dari sisi bisnisnya. Apa aja yang aku research? Tadi kan diceritain tuh di awal. Company-nya udah go public. Nah, aku invest saham. Jadi aku benar-benar tuh sampai download laporan keuangannya mereka. Yang di Jepangnya ya. Jadi, oke, sehat nggak nih? Berapa tahun terakhir sehat nggak nih? Kan udah terbiasa baca laporan keuangan gitu. Jadi, oke, tahulah kurang lebihnya kayak gimana-gimana, tinggal pakai Google Translate aja untuk ngerubah dokumen bahasa Jepang itu jadi bahasa Inggris gitu kan. Nah, setelah tahu, oke, skemanya gimana, bisa boncos nggak ini company-nya, bisa apa. Ketika semuanya itu sudah ada jaring pengamannya dan juga ada sistemnya yang baik gitu, karena aku percaya produk ini, perusahaan apapun, selama keuangannya sehat, itu produk itu nanti akan ada dana yang bisa digunakan untuk research and development dan menemukan produk-produk yang lebih baik. Gitu. Jadi produk ini pasti akan berkembang terus. Nah, jadi aku nggak terlalu ngelihat dari sisi situnya karena aku pebisnis. Gitu. Aku percaya produknya berkembang dan benar. Tadi waktu aku masuk masih baru 2, masih 3 lah dengan si Suba. Selama aku ada di sini aja, ini sudah ada di pipeline-nya, sudah yang Sensei Suru udah muncul, terus ada beberapa produk baru lagi yang akan ada di pipeline gitu kan. Jadi kalau untuk aku dari sisi situnya, ketika aku sudah teryakinkan, oke, ini benar company-nya bagus, benar company-nya sehat, growth-nya oke, nggak ada resiko, nggak ada apa, worst case-nya itu sudah aman, aku bisa terima resikonya apapun itu, ya oke gitu. Jadi aku baru jump in gitu. Nah, kalau Tevi gimana, Teh? Oh, yang ngajak aku lebih seneng nggak? Nggak sampai kayak gitu loh aku. Lebih cepat kan aku joinnya. Yang ngajak aku ada kok di sini, sepupuku. Tenang nggak tuh kamu? Aku nggak sampai kayak gitu loh, sudah join. Makanya ini kan ada kemungkinan kok guys, ada orang yang nggak sampai gitu join kok. Ya kayak aku contohnya gitu. Karena memang yang ngajak aku udah tahu kan, sepupuku sendiri yang memang deket gitu. Nah, aku bukan orang MLM. Aku nggak pernah ikut sama sekali apapun. Sama sekali. Bahkan bisa dibilang aku anti MLM sebelumnya. Cuman memang waktu itu di titik kayaknya memang, nah itu kadang-kadang ada orang memang momennya harus pas. Momennya itu waktu itu emang aku bener-bener lagi ngerasa, ini beneran kayaknya aku harus mulai. Karena gini, aku tuh seumur hidup untungnya selalu sehat gitu. Jadi aku nggak minum vitamin, suplemen apa gitu, nggak.
Tapi aku mulai sadar nih, nambah umur nih kan, terus kena pandemi kan. Jadi kayaknya aku harus punya sesuatu untuk jagain badan. Tapi apa ya? Belum tahu yang pas. Terus seperti yang tadi aku awal bilang gitu, mulai khawatir keuangan. Nah, jadi waktu sepupuku sharing, ini kayak kok make sense ya? Kayak ini make sense. Nggak sedetail ini bahkan sharingnya. Nah, makanya benar yang sesi yang biasa kalau di-share juga di AFC. Kadang tuh orang ngelihat kamunya, yang mengajak, itu dilihat memang. Nah, jadi aku sebetulnya memang orangnya lumayan analisis juga. Memang biasanya aku detail banget dan aku melihat. Cuman memang ada efeknya karena yang ngajak tahu. Jadi seandainya waktu itu aku dijeblosin kena nih aku kayak ya untungnya enggak gitu kan. Jadi aku bener nih sampai sekarang di sini. Ya udah, jadi it takes me like one day. Oke kan, nggak selama Gun kan tadi lumayan kan 1 hari oke lah sudah gitu. Udah langsung aku join. Terus singkat cerita bener-bener no regret. Bener-bener no regret sampai sekarang. Malah ya itu tadi yang aku bilang waktu closingnya aku kan, I'm glad sih I said yes. Karena benar-benar itu ngebantu banget sampai sekarang. Gitu. Makanya ini yang belum say yes ya Pak, say yes dong langsung udah. Nggak usah nunggu-nunggu kayak kita gitu. Okay. Nah ini yang paling seru nih, tadi lihat bonus Bushido sangat fantastis, tapi untuk jadi Bushido sendiri total secara nilai harus berapa? Nah ini bisa nggak ya ini yang double Bushido ini on mic bisa nggak ya, nggak tahu nih, bisa nggak nih? Iya gimana nih? Mungkin boleh langsung diceritain nih yang double Bushido. Apakah bisa sharing ataukah dia hanya memantau? Dia tidak aku nggak mau ngajak ngomong. Lagi gitu. Mantau doang nih. Intinya soalnya kalau kayak gini memang harus dengar langsung dari Bushido-nya ya kan. Tuh misalnya nih. Oh, boleh. Oke, Ko Budi. Yeay, ini keren banget LOP-nya. Double Bushido-nya akan menjawab pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya siapa? Pertanyaannya Parulian Sihombing. Tolong didengarkan. Ini tadi di grafiknya itu ada satu double Bushido. Ini orangnya akan ngomong. Open mic. Ya, langsung. Oh, unmute saya. Oke. Jangan gini loh. Gimana nih? Ya, enggak. Ini double Bushido. Ya, halo semuanya. Nah, iya, oke. Halo, Ko Budi. Ya, halo juga. Ya, gimana pertanyaannya apa? Jadi ini pertanyaannya kok. Tadi kan lihat bonus Bushido sangat fantastis. Tapi untuk jadi Bushido sendiri, total secara nilai harus berapa? Mungkin maksudnya nilai awal join-nya apa semua itu loh, harus berapa untuk bisa meraih Bushido ini gitu. Kalau nilai bergabung sih semua sama ya kan teman-teman kan. Nah, teman-teman ya paling tinggi adalah diamond. Ya diamond ya berarti kan kita cuma 20 jutaan ya. Jadi semuanya sama teman-teman. Nah, jadi kalau bicara Anda jadi Bushido omsetnya berapa? Nah, itu bisa dihitung teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Toreda kita kan butuh 100 pairing. Berarti ya minimal omset adalah lebih kurang 700 juta. Ya, Ronin kan 500 pairing berarti 3,5 miliar gitu loh ya. Nah, kemudian di atas Ronin apa? Samurai. Berarti 7 samurai berarti 1000 pairing ya, berarti 7 miliar ya minimal. Nah, di atas itu Shogun 35 miliar. Daimyo minimal 105 miliar. Bushido berapa? 210 miliar, teman-teman. Itu adalah omset tahunan ya. Nah, jadi sebenarnya tadi saya sempat dengar juga bahwa kok bonus Bushido gede? Ya enggak juga. Sebenarnya itu kan dari omset ya. Nah, total omset kita nih 1 bulannya tinggi. Misalnya di grupnya saya, omset 200 miliar. Nah, kalau perusahaan cuma membayar kita 1 miliar, kecil teman-teman, hanya 0,5%, benar nggak? Ya, jadi bukan berarti, nah kita sudah mengikuti ketentuan AP2LI ya, jadi artinya suatu perusahaan multi-level marketing yang legal itu tidak boleh membayar lebih dari 40%. Dan sampai saat ini kan kita baru membayar 30% lebih ya, jadi masih dalam koridor yang artinya kita masih sesuai dengan pemerintah gitu ya. Nah, jadi itu bukan karena besar teman-teman ya. Jadi karena Bushido kesannya besar, tapi sebenarnya kita cuma dapat 0,5% ya. Tapi dari overall-nya banyak, nah, ya omsetnya banyak sehingga jadi Anda teman-teman terisa. Justru yang terbesar adalah dari orang yang member baru. Nah, karena member baru dari recruiting aja Anda bisa dapat 16,7% teman-teman ya. Dari pairing, 1 pairing itu 4,5%. Nah, itu yang terbesar untuk kalau kita di awal-awal menjalankan ya. Jadi kalau leader-leader kita udah kebagian kecil, tapi dari jumlah besar aja. Oke, itu aja mungkin jawaban saya. Nggak tahu terjawab nggak? Menjawab sih itu. Terjawab nggak itu? Kayaknya menjawab banget itu. Semua itu langsung. Detail banget.
Penasaran langsung Ko Budi nanti. Ya. Wah, ini Dengar sih Ko Budi kalau ngomong udah speechless semuanya kok langsung. Iya. Nah ini kalau sudah Ko Budi ngomong terus ngapain ada yang tanya kita yang jawab lagi? Selesai Iya, langsung, ini kita tutup. langsung nih. Ini Oke, narasumber dadah. dan mentor kita semua. Selesai lah. Udah double Bushido yang turun jawab gitu kan. Udah dong. Iya. Ngapain diterusin? Guys, tuh kan langsung ada yang nanya kan tuh. Harus turun masternya baru nggak nanya gitu. Nah, Ya, ini oke nih. bukan hoax ya. Ini bukan hoax nih. Ini orangnya sudah ada tadi sudah kasih jawabannya. Berarti terbukti kan yang tadi aku juga bilang bahwa semua yang kita sebut itu ini bukan jual mimpi. Orangnya bahkan bisa kan ditanya, bahkan kayak gini pun dia ada dan dia akan menjawab gitu. Ya kan? Bener-bener gitu. Bener-bener kayak ini tuh bukan kayak yang di luaran sana misalnya kalian nggak tahu siapa atau gimana. Yang kita bilang itu, kita nggak mungkin bilang kalau itu bukan real. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Ini bener-bener oke banget. Terus kayaknya itu sudah cukup keren untuk menutup kita dan kita udah lama ini. Udah lebih dari selesai. Kita udah tergeser lah. Kita udah selesai. Udah. Itu kalau misalnya ya, kalau misalnya acara udah drop mic, udah selesai. Kamu jangan ngomong lagi berdua ya. Selesai Ini gitu. saya Mau terakhir. tanya apa lagi? Itu udah Nggak menjawab bisa, semua. udah. Selesai. Ini sumpah keren banget gitu. Yang nutup double Bushido, guys. Nah, itu kapan lagi nih? Jarang-jarang kan ini di sini. Wis. Oke. Oke. Berarti kalau gitu kita sudahi dulu sesi bisnis preview kita hari ini. Dan kita benar-benar seneng sih bisa sharingan ini Yes, gitu sama teman-teman. sangat spesial, apalagi ada Ko Budi di sini gitu ya. Oke, jadi teman-teman tadi di awal kan kita ngomongin ya tentang mimpi gitu kan, tentang impian. Kita masing-masing dari kita pasti kita punya impian. Dan apapun keadaan teman-teman hari ini, kadang ada yang impiannya sudah tercapai, ada yang masih belum tercapai. Nah, yang sudah tercapai itu pasti karena teman-teman pernah membuat keputusan-keputusan yang membawa teman-teman mendekat ke impian teman-teman itu. Nah, jadi setelah sesi malam ini, apapun keputusan yang teman-teman buat, pasti itu akan membawa teman-teman mendekat ke arahnya yang akan teman-teman tuju di masa depan. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman udah siap nih, mau bikin keputusan yang bisa ngerubah nih masa depan kalian untuk sesuatu yang lebih baik, udah bisa bikin keputusan untuk yaudah deh aku mau nih sama network yang baik juga, kita akan lebih siap lagi untuk bantuin teman-teman dan barengin teman-teman sampai ya udah kita mau reach goal-nya apa, ayo kita barengan gitu. So on that note, I'll see you all di AFC. Bye-bye. Thank you semua. Thank you See you di semuanya. AFC. Thank you.